Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Kesadaran terhadap keberadaan diri. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47 dikatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalimat ini mengesankan bahwa Tuhan tidak memberikan pengampunan sepenuhnya atau seakan-akan hanya sebagian atau bisa dalam porsi sedikit. Apakah Tuhan dapat memberikan pengampunan dengan sebagian saja, saudara? Apakah bisa dalam porsi yang sedikit atau terbatas? Nah, saudara, tidak dapat dipungkiri secara harfiah kalimat tersebut dapat berarti demikian. Bisa, secara harfiah bisa berarti demikian. Seakan-akan ada bagian-bagian dalam pemberian ampun kepada seseorang. Namun jika diartikan demikian, maka timbul kesan bahwa Tuhan tidak konsekuen dalam memberi pengampunan kepada manusia. Lalu bagaimana memaknai perkataan ini, saudaraku? Tentu ayat firman Tuhan ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa pengampunan Tuhan dapat diberikan sebagian saja. Kita harus melihat dari sudut pandang manusia atau objek yang diampuni. Merujuk pada kisah perempuan berdosa yang berdiri di belakang kaki Yesus, yang tidak henti-hentinya menangis, membasuh kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan menuangkan minyak narwastu. Ia menyadari betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Dia menyadari betapa besar dan banyak dosa yang telah dia lakukan. Ini dari sudut manusia, objek yang diampuni. Nah, berbeda dengan Simon orang Farisi yang merasa dirinya sudah baik di mata manusia. Ia merasa dirinya adalah orang saleh yang tidak memiliki dosa seperti perempuan itu. Dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud Tuhan dalam ayat ini tidak hanya menunjuk pada keadaan orang tersebut, tetapi kesadarannya terhadap keadaan dirinya. Saya ulangi, dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud Tuhan dalam ayat tersebut tidak hanya menunjuk pada keadaan orang tersebut, tapi kesadarannya terhadap keadaan dirinya. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi kalau maksudnya sedikit diampuni itu merasa dia tidak berdosa, jadi sedikit diampuni. Berbeda dengan wanita ini yang merasa dirinya begitu rusak, Jadi besarnya dosa di sini menunjuk pada kesadaran seseorang terhadap dirinya. Nah, saudaraku, perempuan berdosa ini merasa banyak dosanya, besar dosanya, maka ia melakukan hal yang luar biasa terhadap Tuhan Yesus. Sebaliknya, karena Simon orang Farisi itu tidak merasa bahwa dirinya berdosa, maka ia hanya melakukan hal yang biasa, bahkan melakukan hal yang kurang terhormat, seperti yang dikatakan tegas oleh Yesus. Ketika aku masuk rumahmu Simon, kamu tidak mencuci kakiku, tapi perempuan ini mencuci dengan air matanya. Kamu tidak mencium aku, tapi wanita ini mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki aku dengan minyak wangi Simon, tetapi perempuan berdosa ini menuangkan minyaknya kepadaku. Dalam konteks budaya hari itu, jika ada tamu yang dianggap terhormat dari tuan rumah, maka tuan rumah yang mencuci kaki tamu itu. Tuan rumah yang kemudian mencium terlebih dahulu kaki tamu tersebut dan memercikkannya dengan minyak wangi. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi karena ia memandang Yesus tidak terhormat atau kurang terhormat dibanding dirinya. Kurang ajar memang Simon orang Farisi ini. Berbeda dengan wanita itu, Simon orang Farisi merasa dirinya tidak memiliki dosa sebanyak wanita tersebut. Karena pada saat itu Simon orang Farisi ini memandang dirinya sebagai penegak Taurat. Inilah yang dimaksud Tuhan ketika Yesus Tuhan kita berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud dalam pernyataan Tuhan tidak hanya menunjuk pada keadaan orang tersebut, tetapi kesadarannya terhadap keadaan dirinya.
Nah, Simon orang Farisi itu tidak sadar bahwa dirinya belum berkeadaan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dia merasa keadaannya sudah benar seperti yang dikehendaki Allah. Oh, dia tidak tahu. Simon ini berpikir menjadi agen penegak hukum keagamaan. Ia telah memiliki keadaan yang benar. Dia merasa begitu. Dengan berpikir demikian, ia merasa telah cukup baik sehingga tidak melakukan perbuatan kasih. Sebaliknya wanita yang merasa berdosa itu melakukan banyak perbuatan kasih karena berangkat dari kesadaran bahwa dirinya belum berkenan. Kesadaran akan dirinya ini membuat perempuan tersebut diampuni oleh Tuhan. Kesadaran akan dirinya sebagai orang berdosa itu membuat dirinya diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, saudara, kisah wanita berdosa dan Simon orang Farisi ini memberi pelajaran berharga bagi kita. Pelajaran tersebut adalah kita tidak boleh cepat merasa puas dengan keadaan diri kita. Jangan berpikir jika tidak melakukan pelanggaran moral sudah diterima masyarakat, apalagi mengambil bagian dalam kegiatan gerejawi. Sudah merasa dirinya berkenan kepada Tuhan. Bahkan bukan tidak mungkin menganggap dirinya sudah sangat istimewa dibanding orang lain. Nah, ini penyakitnya atau jebakan dari orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam manusia batiniahnya. Jadi meleset, saudaraku sekalian. Sesungguhnya, saudaraku, kita harus terus merasa haus dan lapar untuk terus mengejar standar kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus mengejar standar keberadaan yang dikehendaki oleh Tuhan atau oleh Allah, saudara. Tentu hal ini dapat dilihat oleh orang itu sendiri bersama dengan Tuhan jika jujur memperkarakannya. Jadi standar Tuhan itu bagaimana, dia harus hidup bagaimana, itu Tuhan pasti berbicara, pasti Tuhan pasti menunjukkan itu, saudaraku. Saudaraku sekalian, Tuhan akan membukakan mata rohani kita terhadap keadaan diri kita dan keadaan diri kita ketika kita jujur memperkarakannya dan haus untuk mengalami perubahan, saudara. Selain itu, kita bisa lebih menghayati kebesaran Allah dan kekudusannya. Saudaraku, ketika semakin menghayati kekudusan Allah, saudaraku, maka ia akan menyadari kemelesetannya di hadapan Allah atau kemelesetan dirinya, saudaraku. Orang yang memburu kesucian, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti dibukakan pengertiannya untuk melihat keadaan dirinya dengan benar, supaya semua unsur kekafiran, semua sampah-sampah dosa masa lalunya bisa dikenali dan ditanggulanginya, saudaraku. Nah, intinya, saudara, saya mau tegaskan, Tuhan akan membukakan mata rohani seseorang terhadap keadaan dirinya ketika orang itu haus akan kebenaran dan mau jujur memperkarakannya di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.